Halo Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Pasha Margaret dengan NIM G002180. Saya dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan praktikum saya mengenai traktus respi inferior. Nah, pada traktus respi inferior, itu terdapat 4 organ utama. Yang pertama itu ada trakea, kemudian ada bronkus, lalu ada pulmo, dan ada pleura. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai trakea terlebih dahulu. Untuk letaknya, trakea itu terletak setinggi VC6 sampai dengan VTH 4 atau 5. Dan untuk pembagiannya, trakea dibagi menjadi dua, ada trakea pars cervicalis dan ada trakea pars thoracalis. Untuk penyusunnya, trakea tersusun dari cartilago trachealis, kemudian ada ligamentum annular trachealis, musculus trachealis, dan ada jaringan penyikat elastis. Untuk bangunan pentingnya terdapat dua, yang yaitu ada bifurcatio trachea, yang merupakan percabangan dari trachea menjadi bronchus primarius dextra et sinister. Letaknya ada setinggi VTH 4 atau 5. Dan kemudian ada carina, yang merupakan penonjolan dari bifurcatio trachea. Fungsinya itu adalah untuk reseptor dari batuk dan juga iritan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai neurovaskularisasi dari trakea. Untuk arterinya, trakea itu divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior. Dan untuk venanya itu divaskularisasi oleh vena laryngeal inferior, yang akan bermuara ke plexus tiroideus, dan kemudian akan bermuara ke vena laryngeal inferior. Untuk inervasi simpatis itu dari truncus sympathicus, dan untuk parasimpatisnya itu dari nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ bronkus. Nah, bronkus itu, dia itu pertama-tama ada bronkus primarius, yang mana, yang ini adalah trakea, bercabang kemudian menjadi bronkus primarius, yang mana nanti akan bercabang lagi menjadi bronkus secundus, kemudian bercabang lagi menjadi bronkus tertius, kemudian bercabang lagi menjadi bronchulus terminalis, bronchulus respiratorius, menjadi ductus alveolaris, sacus alveolaris, sampai menjadi alveolus. Nah, untuk bronkus primarius yang dexter dan sinister itu ada perbedaan, karena pada bagian kiri terdapat pendesakan dari core, sehingga untuk panjangnya dexter menjadi lebih pendek, sedangkan sinister menjadi lebih panjang, karena bronkus primarius harus melewati jantungnya dulu. Dan untuk lebar penampangnya, Dexter lebih lebar dibandingkan Sinister, karena yang di Sinister itu terhimpit oleh core. Dan untuk posisinya, Dexter itu letaknya lebih vertikal, sedangkan Sinister dia lebih horizontal. Untuk bronchus secundus tadi adalah eh, hasil percabangan dari bronkus primarius. Nah, untuk di Dexter jumlahnya ada tiga, menyesuaikan dengan jumlah lobus yang ada di Dexter. Karena di Dexter untuk pulmonya itu ada tiga lobus, sedangkan di Sinister itu hanya ada dua. Untuk letak skleptopisnya, bronkus secundus itu masuk ke hilum pulmonalis setinggi VT5. Sedangkan di Sinister dia masuk hilum pulmonalis setinggi VT6. Dan untuk penamaannya, untuk Dexter itu, dia ada satu buah bronkus secundus epiarterialis dan dua buah bronkus secundus hiperterialis. Sedangkan untuk di Sinister itu dua-duanya adalah bronkus secundus hiperterialis. Nah, apa yang dimaksud dengan bronkus secundus epiarterialis dan hiperterialis? Untuk yang epiarterialis itu artinya bronkusnya itu dipercabangkan sebelum masuk ke hilum pulmonalis. Sedangkan yang hiperterialis itu dipercabangkan setelah dia masuk ke dalam hilum pulmonalis. Nah, dari bronkus secundus akan menjadi bronkus tertius, bercabang lagi menjadi bronkus tertius. Nah, untuk jumlahnya itu bergantung pada segmen paru-paru. Di Dexter, karena lobusnya lebih banyak, dia ada 10 bronki. Sedangkan di Sinister hanya 8 sampai 9 bronki aja. Dan kemudian nanti bronkus tertius ini akan bercabang menjadi bronchiolus, yang mana itu nggak punya cartilago. Dan tiap bronchiolus akan bercabang lagi menjadi bronchiolus terminalis. 4 sampai 5 bronchiolus terminalis, yang merupakan akhir dari sistem konduksi. Karena setelah dari bronchiolus terminalis, dia bakal bercabang menjadi bronchiolus respiratorius, yang mana itu adalah permulaan dari sistem respiratori, tempat di mana terjadinya pertukaran udara antara karbon dioksida dan oksigen.
Setelah dari bronchiolus respiratory, terdapat ductus alveolaris, sacus alveolaris, dan juga alveolus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ pulmo. Nah, pertama-tama, pulmo itu dia punya basis. Basis pulmo itu ada di atas diafragma. Kemudian dia juga punya apex, yang letaknya ada di atas coste 1, yang masuk ke bagian dasar leher. Kemudian dia punya beberapa fasies. Yang pertama itu dia punya fasies costalis, yang mana dia menghadap ke coste. Kemudian ada fasies mediastinalis, yang mana dia menghadap ke mediastinum. Dia menghadap ke core. Kemudian untuk margo, ada beberapa juga, ada tiga. Yang pertama itu ada margo inferior. Kemudian ada margo anterior et posterior, yang memisahkan fasies costalis dan fasies mediastinalis. Nah, terus di pulmo yang dexter, itu dia terdiri dari 3 lobus. Dari lobus superius, media, sampai inferius. Yang letaknya itu untuk lobus superius dia ada di SIC2, lobus media dia ada di SIC4, dan lobus inferius dia ada di SIC6. Dia punya 3 lobus, dan dia juga punya 10 segmen dari bronchus tertius. Nah, karena dia punya 3 lobus, jadi dia punya 2 buah visura. Yang pertama itu ada visura obliquus, kemudian ada visura horizontalis. Sedangkan di pulmo sinister, karena ada pendesakan dari core, dia cuma punya 2 lobus, yaitu lobus superius dan inferius. Yang letaknya superius ada di SIC2 dan inferius ada di SIC6. Untuk segmen bronchus tertiusnya juga dia lebih sedikit, dia hanya 8-9. Dan untuk visuranya dia cuma punya 1, yaitu visura obliquus pulmonis sinistra. Nah, selanjutnya di pulmo itu ada yang namanya radix et hilum pulmo. Untuk radix pulmonis itu merupakan kumpulan dari struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Sedangkan hilum pulmonalis itu merupakan daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nerve vaskular dan juga limfe dan drainase limfe dari pulmo. Untuk vaskularisasinya, untuk yang fungsional itu dari arteri vena pulmonalis, sedangkan untuk yang nutritif itu dari arteri vena bronchialis. Untuk drainase limfanya akan menuju limfonodi tracheobronchialis dan inervasinya dari plexus pulmonalis. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pleura. Pleura itu terdiri dari eh, 2 lapis. Ada pleura eh, parietalis dan ada visceralis. Dan antara parietalis dan visceralis itu terdapat ruang disebut cavum pleura, yang mana di situ ada cairan serosa yang fungsinya itu sebagai pelumas. Nah, berdasarkan topografinya, pleura parietalis itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang pars costalis, berarti itu yang ada di sekitar coste, terus ada pars mediastinalis, yang itu ada di sekeliling mediastinal, dan ada pars diafragmatica, yang di dekat diafragma. Kemudian ada yang namanya potential space. Jadi paru-paru itu kan akan mengembang dan mengempis. Jadi ukurannya itu bakal membesar dan juga mengecil. Jadi supaya tidak pleura itu nggak robek, jadi ada potential space atau kayak ruang kosong gitu. Ada 2. Yang pertama itu namanya recessus coscomediastinalis, yang mana dia ada di tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Kemudian yang kedua ada recessus coscodiaphragmaticus yang dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica dan berisi cairan ketika berdiri, yang mana ini memungkinkan pulmo untuk bergerak ketika bernapas. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai neurovaskularisasi dari pleura. Untuk vaskularisasi dari pleura yang parietalis, untuk pars mediastinalis itu akan diinervasi oleh arteri pericardiofrenica. Untuk pars diafragmatica akan diinervasi oleh arteri frenica superior dan arteri musculofrenica. Kemudian untuk pars costalis akan diinervasi oleh arteri intercostalis. Dan untuk di pleura visceralis akan diinervasi oleh arteri bronchialis, yang merupakan cabang dari aorta descendens pars thoracis. Untuk drainase venanya, pleura parietalis itu venanya akan bersatu dengan vena sistemik bagian dinding toraks yang berdekatan. Sedangkan untuk pleura visceralis, dia akan bermuara ke vena pulmonalis. Untuk inervasinya, untuk pleura parietalis, dia itu bisa menimbulkan nyeri. Dia diinervasi oleh GSA. Untuk pars costalisnya itu dari nervus intercostalis. Dan untuk
Pars diafragmatica dan mediastinalis itu dari nervus phreniculus. Sedangkan untuk pleura visceralis, dia itu di nervus facial GVA yang mana itu tidak akan menimbulkan nyeri. Sekian penjelasan saya, pemaparan saya mengenai laporan praktikum saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.